Oke guys, jadi udah cukup lama ya dari terakhir kali saya bikin video di YouTube. Udah cukup lama sejak terakhir kali saya sharing di YouTube channel ini, ya karena kesibukan yang luar biasa. Dan mungkin dari video ini sampai seterusnya, saya akan lebih banyak di YouTube channel Next Level Indonesia ini akan berbicara tentang investasi, terkhusus investasi properti. Kenapa? Ya, karena memang core bisnis saya adalah di dunia properti saat ini, dan itu adalah hal yang saya ngerti. Jadi bagaimana membangun bisnis properti, bagaimana berinvestasi di properti, itulah yang saya lakukan sehingga apa yang saya share di YouTube channel ini menjadi sesuatu yang lebih daging. Jadi apa yang saya lihat, alami, yang saya lakukan di lapangan itu bisa saya share lewat YouTube channel ini. Jadi mungkin ke depan saya mungkin 90% akan cerita, sharing, berbagi tentang properti. Dan untuk konten-konten yang selain dengan properti, ya saya akan mengurangi untuk sharing di YouTube channel ini. Bukan artinya akan hilang sama sekali, tapi ya porsinya akan jauh berkurang, tidak lebih dari 10% dari apa yang saya akan share di YouTube channel ini ke depannya. Nah, untuk video kali ini saya akan sharing tentang 3 alasan kenapa kok saya memilih untuk fokus di industri properti. Kenapa saya fokus menjadi seorang investor, ya investornya properti. Apakah saya punya saham? Apakah saya investasi di saham? Ada, tapi ya tidak lebih dari 5% dari total portfolio saya itu ada di saham. Apakah saya ada di cryptocurrency? Hingga saat ini, hingga video ini dibikin, saya masih nol. Belum ada cryptocurrency sama sekali. Jadi Bitcoin, Ethereum nggak ada. Jadi hampir 95% uang saya investasikan di properti. Sumber daya saya itu ada di properti. Nah, itulah kenapa ya saya akan share kenapa kok saya milihnya properti. Nah, saya bukan bermaksud membanding-bandingkan, oh ini bagus, ini enggak. Saya nggak ke arah sana. Tapi ya sesuai dengan nature dari topik yang saya mau bahas, kenapa saya memilih properti bukan yang lain, tentu saja akan ada perbandingan. Tapi disclaimer dulu nih. Disclaimernya adalah tidak ada satupun investasi yang perfect, yang sempurna. Semua pasti ada plus dan minusnya. Di video kali ini saya mungkin akan lebih banyak sharing tentang plusnya properti dibandingkan dengan yang lain. Lalu kemudian yang paling penting, investasi yang terbaik itu adalah investasi di leher ke atas. Itu dulu nomor 1. Bahkan sebelum investasi properti, saya mengedukasi diri saya cukup banyak, cukup dalam tentang properti. Jadi saya pelajari dulu gimana aturan mainnya properti, gimana cara cuannya, resiko-resikonya di dunia properti seperti apa ya. Karena kita juga tahu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang udah sukses dengan bisnisnya, dia masuk ke properti, hancurnya di properti. Nah, itu saya kasih warning dulu. Jadi disclaimer dulu. Jadi meskipun dalam video ini ya tentu saja saya akan membandingkan dengan beberapa instrumen lain, dan tentu saja saya akan jelaskan kelebihan properti dibandingkan dengan yang lain, sehingga ya kenapa saya beli properti kan alasannya pasti itu. Tapi bukan artinya properti ada yang the best for all, belum tentu karena saya nggak tahu kondisi kamu seperti apa, kondisi teman-teman yang lain seperti apa. Oke? Jadi tanpa berpanjang lebar, ini alasan pertama kenapa saya invest di properti. Yang pertama, karena invest di properti itu bisa kita lakukan dengan menggunakan leverage. Leverage atau daya ungkit artinya dengan modal sedikit bisa mendapatkan modal yang besar. Atau, nah ini, kalau ngerti caranya, kalau tahu caranya, dengan modal yang sangat sedikit, bahkan hampir tanpa modal, bahkan tanpa modal sama sekali, bahkan dalam kondisi tertentu tanpa modal malah dapat uang ketika membeli, kita bisa memiliki sebuah properti. Itu yang namanya leverage. Gampangnya gini deh, perbankan itu memiliki satu fasilitas kredit yang namanya KPR, kredit pemilikan rumah. Artinya bank itu benar-benar
memberikan uang mereka untuk orang-orang yang mau beli properti, mau beli rumah. Tapi bank itu nggak ada yang namanya KPS, kredit pemilikan saham. Nah, artinya kamu nggak bisa minjem uang ke bank untuk beli saham. Bahkan kamu nggak bisa nih datang ke bank BCA, bank Mandiri, bank BNI, bank BRI. Kamu datang, lalu kemudian kamu bilang, saya mau pinjam uang, wahai bank BRI, untuk beli saham BBRI. Ya, mereka nggak punya fasilitas itu. Ya, kamu akan dikasih pinjaman, namanya adalah KTA. KTA itu kredit tanpa agunan. KMK, kredit modal kerja, atau KI, kredit investasi. Tapi tidak ada yang namanya kredit untuk pemilikan saham, itu nggak ada. Makanya kenapa investasi properti menjadi sangat menarik, karena ada yang namanya KPR dengan bunga yang sangat rendah, dengan bunga yang sangat terjangkau, dengan tenor itu artinya dengan jangka waktu pinjaman yang sangat panjang. Itu kita bisa membeli sebuah properti dengan hanya memikirkan bagaimana cara mencicil setiap bulannya, dan itu jumlahnya juga sangat kecil sekali dibandingkan kalau kita harus beli cash harganya miliaran rupiah. Seperti itu. Itu alasan yang pertama kenapa saya memilih untuk investasi di properti, karena nggak perlu modal yang besar untuk bisa memiliki sebuah properti karena ada leverage. Yang kedua, nah ini menarik banget. Properti itu memberikan satu yang namanya potensi capital gain dan potensi cash flow. Sama seperti saham, ada capital gain-nya. Misalnya kita beli saham, harganya 1.000, kita diemin, dijemur aja, harganya naik nih jadi 2.000, 3.000, dan seterusnya. Nah, properti juga begitu secara umum. Secara umum artinya, apakah semua properti harganya pasti naik? Nggak juga. Kalau kita salah pilih lokasinya, kita salah pilih properti yang nggak ada aksesnya misalnya, harganya mungkin susah naik. Tapi, nah ini menarik, kita bisa kontrol properti kita. Maksudnya gini, misalnya nih, ada sebuah rumah yang ya rumah busuk dan rumah busuk, pemiliknya BU, butuh uang, banyak utang. Nah, sehingga dijual dengan harga yang sangat murah. Misalnya harga pasarannya 500 juta, tapi karena ini pemiliknya BU, banyak utang, butuh uang, dijual dengan harga 300 juta. Oke? Nah, kita tahu nih sebagai seorang investor properti, kita tahu di kawasan ini, di lingkungan ini itu harga pasarnya 500 juta. Tapi ini si pemilik rumah karena dia lagi BU, dia jual murah. Ya udah, kita beli propertinya dengan menggunakan KPR, sehingga dengan nyaris tanpa modal kita bisa miliki propertinya. Karena kok bisa nyaris tanpa modal, bukannya harus DP dulu. Nah, ini satu insight nih. Kalau ada sebuah properti yang dijual di bawah harga pasar dan di bawah harga appraisal bank, nah di sana kita bisa mendapatkan peluang untuk membeli properti tersebut tanpa DP. Bisa tuh tanpa modal. Nah, gimana cara detailnya saya akan jelaskan di video-video berikutnya. Makanya kamu harus subscribe YouTube channel ini karena akan ada banyak banget insight-insight tentang properti. Oke? Nah, balik lagi. Jadi, dibeli dengan harga 300 juta. Lalu kemudian yang saya lakukan adalah, tadi saya katakan, meskipun ini udah properti jelek, udah properti busuk gitu ya, udah compang-camping sana sini, tapi saya ingin naikkan harga jualnya, maka yang saya bisa lakukan adalah saya bisa melakukan renovasi terhadap properti tersebut. Catnya saya perbaiki, pintunya saya perbaiki, sofanya saya benerin, pokoknya saya permak, saya make up lagi, saya percantik lagi, sehingga ketika kemudian saya appraise, saya panggil lagi orang bank nih, tolong dong di appraise. Ini kan sekarang rumahnya udah bagus nih, sebelumnya kan mungkin 500 juta appraisalnya, lalu kemudian saya appraise lagi, mungkin sudah jadi 600 juta, 700 juta, sehingga kemudian saya bisa jual kepada calon pembeli berikutnya ini harga 500 juta dengan mengatakan, oh ini harga appraisalnya 600 juta kok, jadi artinya Anda juga masih untung kalau beli di harga 500 juta. Nah, dari sana kemudian saya udah untung 200 juta karena saya belinya berapa? 300 juta tadinya. Itu adalah opsi pertama. Opsi lainnya adalah kalau misalnya saya tahu nih, kemudian si properti ini udah saya perbaiki. Lalu kemudian yang bisa saya lakukan adalah saya bisa pekerjakan propertinya. Saya bisa pekerjakan propertinya, saya sewakan. Saya sewakan tahunan, saya sewakan bulanan, atau yang saya paling suka, yang merupakan core bisnis saya sewakan secara harian. Jadi saya saat ini mengelola lebih dari 80 properti di seluruh Indonesia yang mana disewakan secara harian. Tentu saja bukan punya saya semua, ada banyak sekali klien-klien yang kemudian nitip propertinya ke saya untuk kemudian kita sewakan secara harian. Kenapa kok harian menarik? Karena cuannya
jauh lebih maksimal dibandingkan kalau dikelola secara bulanan, kos-kosan atau secara tahunan. Jauh lebih menguntungkan kalau disewakan secara harian. Nah, ketika udah disewakan harian, udah ada cash flow-nya, maka opsinya dua. Yang pertama, saya tahan aja, saya keep aja, karena saya tahu hasil dari sewa hariannya, hasil dari sewa propertinya, itu bisa ngebayar cicilan KPR-nya. Itu yang pertama, jadi saya tahan aja selama-lamanya. Atau yang kedua, saya bisa jual kembali di harga yang lebih tinggi, karena sekarang udah ada bisnisnya, udah ada cash flow-nya. Dan ternyata kalau misalnya sebuah properti ada cash flow-nya, itu jauh lebih menarik di mata para investor. Karena gini, misalnya properti saya lokasinya di Jakarta, tapi kemudian yang mau beli misalnya investor dari Makassar atau investor dari Jambi misalnya. Begitu mereka lihat, oh ini udah ada perputarannya, udah ada cash flow-nya, saya bisa tunjukkan laporan keuangannya, lalu kemudian ada financial projection-nya, tentu saja buat mereka lebih menarik. Karena mereka nggak mau tinggal di sana, karena mereka udah punya rumah di Makassar, mereka tinggal di Jambi atau di Bengkulu atau dimanapun. Mereka nggak mau tinggal di sana, tapi mereka ingin berinvestasi. Nah, pilihannya adalah bagi si investor, mau membeli properti yang lain yang cuma rumah doang, atau beli properti saya yang rumah udah ada cash flow-nya. Tentu saja yang ada cash flow-nya lebih menarik. Kalau saya mau jual, jadi opsinya lebih banyak. Jurus kungfunya lebih banyak, seperti itu. Nah, itu alasan kedua kenapa saya suka di properti, karena memberikan cash flow dan capital gain, dan di saat yang sama saya bisa mengontrol harga propertinya. Saya mau naikin, saya permak, saya percantik. Saya mau naikin value propertinya, saya sewakan, saya kelola secara harian, sehingga lebih menarik bagi para investor. Kalau misalnya saya invest di saham, misalnya saya beli saham BBCA, Bank BCA atau BMRI, Bank Mandiri atau TLKM, saya saham Telkom saya beli. Saya beli harga Rp3.000. Lalu kemudian saya mau, besok saya naikin lah harganya biar 3.500. Ya kita nggak bisa. Ya nggak bisa. Jadi kalau properti, kita mau naikin harganya, kita bisa kontrol. Oh, kita bisa berikan konsep yang menarik, kita dandanin yang cantik dan sebagainya. Alasan yang ketiga, kenapa saya tertarik dengan dunia properti? Alasan yang ketiga ini adalah alasan yang menurut saya paling penting. Paling penting. Jadi buat kamu yang udah nonton sampai menit ke-12 setengah ini, selamat kamu mendengarkan poin yang ketiga. Ini yang paling penting di antara 3 poin kenapa saya invest di properti. Jadi gini, ke depan inflasi akan selalu ada. Jadi inflasi itu gampangnya gini, inflasi adalah harga barang naik, udah gitu aja. Apa yang kamu beli jadi makin mahal harganya. Kalau dulu uang Rp1.000 bisa beli permen banyak, sekarang beli permen 1. Dulu permen Sugus 100 perak dapat 3 biji. Kalau kamu masih ngalamin, selamat, kita seumuran. Tapi sekarang harga permen Sugus mungkin 1 bijinya Rp1.000. Dulu 100 dapat 3, sekarang 1000 dapat 1. Artinya terjadi kenaikan harga barang, semuanya makin mahal. Oke? Nah, inflasi ini adalah sesuatu yang akan membedakan antara si kaya dan si miskin. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin karena inflasi. Kenapa? Orang miskin makin miskin itu karena apa yang uang mereka miliki, uang yang mereka miliki tidak bisa membeli barang yang sama seperti tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, udah nggak bisa. Gajinya kan naik, betul, gajinya naik, tapi tidak secepat kenaikan harga barang. Kenaikan gaji tidak sekencang inflasi. Nah, hubungannya apa dengan properti? Hubungannya baik-baik saja. Orang-orang kaya paham betul. Inflasi, harga naik. Artinya yang naik itu apa sih? Komoditas. Kalau kamu megang komoditas, kamu megang barang, harga barangmu makin naik, kamu makin kaya. Betul atau betul? Misalnya, kamu dagang besi deh. Besi misalnya nih, tahun lalu harganya 1.000. Sekarang karena harganya naik, kamu megang besi harganya jadi 1.500. Kekayaanmu naik 50%. Properti pun sama. Jadi kenaikan harga barang, inflasi menyebabkan harga properti naik. Artinya apa? Kalau kamu megang properti, mau itu tanah, mau itu rumah, kos-kosan, hotel, apapun deh, gudang, harganya naik. Kenapa naik? Ya karena inflasi salah satunya. Selain yang tadi, yang poin nomor 2 ya, karena kamu percantik, didandan, direnovasi, harganya naik. Yes, tapi secara umum
properti dijemur harganya naik karena terjadi inflasi. Ke depan, inflasi akan selalu ada. Bahkan pemerintah itu sebenarnya menjaga inflasi supaya tetap ada, supaya nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu memberatkan juga. Tapi inflasi dijaga untuk tetap ada. Artinya, dengan kamu megang properti, secara umum, kamu akan jadi makin kaya. Kenapa? Karena inflasi akan meningkatkan harga propertimu. Itulah yang namanya passive income. Nah, jadi didiamin aja, dilupakan, dijemur, dibiarkan dia tidur aja, makin kaya. Nah, itulah 3 alasan kenapa saya tertarik banget dengan dunia properti. Nah, kalau misalnya kamu mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mau diskusi sama saya, atau mungkin kamu punya properti yang mau coba disewakan secara harian, yang mau coba dibantu dikelolain, silakan DM saya di Instagram saya @gdebp. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.